Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabb. Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawlila minhu wala na'ami ya Rabb. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya Rabb. Abiyatuha qad atat sitina ma'mi'atin farrij biha karbana ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila ruhi Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa jami'i awliya'illah wa asfiyallah khususan sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Thumma ila ruhi al-muhajir ila Ahmad bin Isa wal ustadz al-a'zam al-faqih al-muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi wa Syekh Abdul Rahman bin Muhammad al-Saqaf awladihi al-jami' wa akhwani al-jami' thumma ila ruhi sahib al-ratib قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ يحيى بن شرف النووي ثم إلى الشيخ والدي الحاج أحمد مصطلح بدوي حنفي ثم إلى الشيخ محمد مرزوق بن مرصاد ثم إلى روح حباب سكينة بنت سيد علي باهرون ثم إلى أرواح من علماء وأهل كلندر جميعا ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله الكريم يتغشانا بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yusaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap para asatidz, para guru, para orang tua, para hujjaj, para tokoh, segenap pengurus DKM Masjid Jami' Nurul Amal, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini Rabu 22 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, bertepatan dengan 15 Oktober 2025. Allah masih memberikan kita nikmat iman, Islam, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa laksanakan serangkaian ibadah. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua termasuk
umat Nabi yang kelak sama-sama mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Sekarang bab 9 ya. Bab baru ya. Nah, ini bab hadisnya cuma satu. Yang kebanyakan adalah ayat, tapi nanti kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Babun fit tafakkuri fi 'azimi makhluqatillahi ta'ala wa fana'id dunya wa ahwalil akhirah wa sa'iri umurihima wa taqsirin nafsi wa tahdhibiha wa hamliha 'alal istiqamah. Bab ke-9 ini tentang tafakkur, berpikir, merenung, menggunakan daya pikir. Tentang apa? Fi azimi makhluqatillah, tentang agungnya ciptaan-ciptaan Allah. Bukan memikirkan tentang zat Allah, itu nggak bisa dan nggak boleh. Dalam akidah berbahaya. Kalau kita tafakkur mikirin tentang zat Allah, misalnya kita mikirin qidam, Allah itu punya sifat wajib qidam. Qidam itu la awwala lahu, tidak ada permulaan. Gimana ya? Ada tapi nggak ada permulaan. Awalnya gimana? Ah, itu kalau kita mikirin, takutnya lama-lama lari ke grogol. Ya, jadi kagak usah. Kita mikirin ciptaan Allah aja agak nyampe otak pikiran kita. Sangat amat terbatas pengetahuan kita. Makhluk Allah yang namanya ruh aja. Ruh itu kan makhluk. Kita ruh aja kagak ngerti eksistensinya bagaimana. Ya kan, bentuknya seperti apa, menempatinya di mana. Makanya kata Allah ketika berbicara tentang ruh, itu Allah dengan gamblang menyadarkan, menampar kita, menyadarkan manusia bahwa manusia itu ilmunya cuman sedikit, pemahamannya cuman tipis. Nah ini ya, lihat nih, surat Al-Isra surat 17 ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ruh. Katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu hanya diberi pengetahuan sangat sedikit. Jadi itu baru ciptaan Allah tuh. Baru makhluk Allah kita udah gak mampu menangkapnya dengan panca indera kita, dengan pikiran kita. Apalagi kita mau memikirkan Allah, udah gak mungkin bisa. Tapi kita punya kesempatan untuk melihat Allah besok di yaumil qiyamah, di sorga. Jadi nggak usah dipikirin sekarang, melihat aja langsung ntar. Mudah-mudahan ada kesempatannya. Ya wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Surat Al-Qiyamah surat 75 ayat 22 dan 23. Wajah-wajah orang PLN Klender pada hari itu berseri-seri, jamaah Nurul Amal. Ila rabbiha nadhirah, mereka memandang Allah Tuhannya. Itu Bang. Jadi gak usah dipikirin sekarang, gak bakal nyandak, gak bakal nyampe. Dan memang gak boleh memikirkan zat Allah. Tapi yang kita tafakur, yang kita pikirkan dan kita renungkan adalah ciptaan-ciptaannya. Itu saja, banyak hal yang kita tidak tahu. Banyak hal yang kita tidak sampai untuk kemudian mengetahui ilmunya, ya. Tuh. Jadi bertafakur tentang ciptaan Allah. Wa fana'id dunya,
Ya, dan juga ya fananya dunia itu tidak abadi, sementara. Wa ahwalil akhirah, dan juga bertafakur tentang keadaan akhirat. Jadi selain tafakur tentang ciptaan Allah, bertafakur tentang fananya dunia, bertafakur tentang keadaan akhirat, merenung tuh. Ini 2 hari dikasih panas saya udah pada ngeluh. 2 hari belakangan lagi panas banget nih, Ibu. BMKG ngakuin emang ada pergeseran posisi matahari gitu, dan ditambah awan lagi nggak ada, jadi matahari langsung nyorot. 2 hari itu kan Senin Selasa, ini Rebo mendingan ada awan tapi hawanya masih tetap. Nah itu aja kita udah ngeluh. Direnungin bagaimana besok di padang mahsyar, matahari di atas pala. Tuh renungin itu. Boro-boro di atas pala kita yang sekarang jutaan kilometer aja dikasih panas 35 derajat begini udah ampun-ampunan. Yang naik motor aja kalau nungguin lampu merah nyari bayangan pohon. Iya enggak? Iyalah, nyari bayangan pohon melipir ke samping. Lampu merahnya di depan, dianya melipir di samping. Gak kuat kita. Nah, itu renungin tuh. Ya, wasairi umurihima, dan hal-hal lain berkaitan tentang dunia dan akhirat. Direnungin dunia itu sementara, dunia itu tidak selamanya. Bisa kita yang ninggalin dunia duluan atau dunia yang ninggalin kita. Wa taqsirin nafsi, dan berpikir tentang kekurangan-kekurangan diri kita di dalam melakukan ketaatan, wa tahdhibiha, ya dalam mempersiapkan ketaatan, wa hamliha 'alal istiqamah, dan kurangnya diri kita ya untuk menjadi pribadi-pribadi yang istiqomah. Itu ditafakurin, direnungin, Pak. Tuh. Karena kita dikasih akal, dikasih otak, disuruh buat mikir. Mikirin apa? Nah, itu nanti kita akan bahas. Tafakur itu nanti ada 5 macam, Bapak Ibu. Ntar kita bahas tuh di kitab Nasha'ihul Ibad. Kita masuk dulu ayat-ayatnya. Pertama, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Nah ini. Fakkaru. Nah ini. Kita buka surat 34 ayat 46. Nah ini ya. Surat Saba surat 34 ayat 46. Nah di sini. Aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, agar kamu mencari kebenaran karena Allah dengan ikhlas, mau berdua, mau sendiri-sendiri. Kemudian kamu setelah itu tatafakkaru, berpikir, memikirkan. Kalau dalam hal ini konteks ayatnya tentang Nabi Muhammad. Ma bi sahibikum min jinnah, kawanmu itu tidak gila sedikit pun. Nah ini salah satu materi tafakur adalah merenungi kehidupan Nabi. Kita bulan Maulid ya, renungi kehidupan Nabi. Dulu Nabi lahir nggak punya ayah, begitu udah balik sama ibunya setelah disusui Halimah cuma dapat setahun, ibunya wafat, pindah ke pangkuan kakeknya, nggak lama 2 tahun setelah itu kakeknya. Nah, terus itu direnungi, dipikirin supaya apa? Kita bisa lebih tegar menjalani kehidupan. Nabi aja kuat, padahal ujian kita nggak ada seujung kukunya ujian Nabi Muhammad SAW. Rintangan kita dalam menghadapi hidup nggak ada secuil daripada apa yang Nabi rasakan. Kita hidup udah enak banget, wah dulu Nabi serba capek, berjuangnya luar biasa, perang mempertaruhkan nyawa, jiwa dan raga, hijrah ninggalin keluarga, meninggalkan tanah kelahiran. Dulu masih gerah, panas, belum ada AC, belum ada kipas, apalagi di Mekah. Sekarang yang panas bagaimana? Dulu belum ada kipas, belum ada AC. Bagaimana coba tuh? Bayangin itu.
Ya, jadi kita nggak ada apa-apanya. Jadi kalau kita lagi kena musibah, ujian, cobaan, ya coba tegar, ingat-ingat kehidupan Nabi. Jangan melo terus, jangan sendu terus, hatinya biar terbuka, biar bahagia menerima qada dan qadarnya Allah. Kita nggak ada apa-apanya. Sholat enak, adem, karpetnya empuk, ngaji tinggal duduk, kadang-kadang ngantuk lagi, kadang-kadang pulang ngaji dibesekin lagi. Coba itu ya, jadi nggak ada alasan gitu. Oh Nabi, ya Allah, dakwah disambit pakai batu, diancam mau dibunuh, dipersekusi, diusir segala macam ya. Nah itu salah satu materi tafakur itu merenungi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ini ayatnya ya. Nah ayat kedua, nah ini yang paling populer, Ali Imran 190 191 ya. Ali Imran 190 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, la ayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Siapa orang yang berakal? Alladzina yadhkurunallah, yaitu orang-orang yang mengingat Allah, berzikir qiyaman sambil berdiri, wa qu'udan sambil duduk, wa ala junubihim atau dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah tidaklah kau ciptakan semua ini sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar, Maha suci engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Bahkan ciptaan Allah yang kita pikir sia-sia, sebenarnya gak sia-sia. Apa yang kita pikir dia sia-sia? Kecoa. Apaan gunanya kecoa? Kalau udah terbang agak ngotak jalannya kemana-mana begitu. Orang pada takut begitu dimatiin, ngeluarin bakteri segala macam, bau. Tapi kalau kagak ada kecoa, berapa banyak orang kehilangan kerjaan. Pabrik-pabrik, Baygon, Bayer, apa segala macam dah. Nah, pokoknya yang semprot serangga, kehilangan pekerjaan, Pak. Kenapa? Kecoanya udah nggak ada. Tikus, ya kita empet banget sama tikus, ya kan? Udah kita tutup kayak apa, masih nyelos juga. Tikus cerdas banget, tikus banget. Makanya yang di sono juga diistilahnya tikus berdasi. Lah iya, kenapa? Pinter ngeles. Si tikus kita udah tutup lubang, masih masuk juga. Karena badan dia kan lentur. Bisa lolos aja. Sama main di sono. Di sono. Tikus. Ya, udah di status tersangka masih lolos juga, masih lentur sama hukum. Romannya ya Allah tuh. Tapi kalau kagak ada tikus, lah tukang lem tikus racun, ya Allah, bu kesian bu. Lah iya. Jadi semua yang Allah ciptain nggak ada yang sia-sia bu, nggak ada yang sia-sia. Kalau kita nganggap ada satu hal yang sia-sia, cuman kitanya yang nggak tahu sebenarnya. Kitanya yang nggak tahu, kitanya yang nggak paham, tuh ya. Nyamuk coba, udah kesal banget kita punya wing aja di kuping. Ya Allah, tapi gara-gara ada nyamuk, nah itulah kita dibalik lagi. Jadi semua ciptaan Allah nggak ada yang sia-sia, gitu ya. Apalagi manusia. Makanya biar jadi manusia biar manfaat. Lah nyamuk aja bermanfaat Pak. Gara-gara nyamuk ada tukang obat nyamuk, ada pabrik lotion nyamuk, bermanfaat berarti keberadaan dia. Lama saya jadi manusia kagak ada manfaatnya. Makanya Nabi bilang khairun nas anfa'uhum linnas. Itu filosofinya. Lah hewan aja bermanfaat gara-gara ada dia, buka lapangan kerja. Ya,
yang ditunggu-tunggu 19 juta lapangan kerja bulan muncul-muncul. Iya. Katanya kan dulu begitu katanya. Nah itu Pak, innalladzina ya. Jadi itu surat Al-Imran. Jadi bertafakur Pak, mikirin. Terus ayat selanjutnya surat Al-Ghasyiyah. Ya. Al-Ghasyiyah surat ke-88 ayat dari 17. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka memerhatikan unta bagaimana diciptakan? Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at, dan langit bagaimana ditinggikan. Ini kenapa yang dikasih contoh unta? Bapak, Ibu, unta itu salah satu hewan yang tingkat survivalnya itu tinggi sekali. Dia mampu menyimpan cadangan air itu sampai berliter-liter, puluhan liter air. Jadi dia mampu nggak minum berapa hari gitu. Unta. Udah pernah lihat unta belum? Ah, no Ragunan, no. Malam minggu untuk buka Ragunan. Nah tapi ada onta nggak di sana? Jadi onta air Ragunan sekarang kan buka tiap malam minggu sampai jam 9. Itu monyet sama singa pada protes lembur itu. Tiap malam minggu lembur. Harusnya udah tutup nih lembur. Itu inian baru, program baru malam minggu di Ragunan. Tahu pada ngapain? Dan tuh ya, nih langit ditinggikan. Kita ngelihat bangunan-bangunan megah di Mekah Bu yang pada tinggi, hotel sampai puluhan lantai. Burjul Khalifah di Dubai segala macam udah geleng-geleng. Nah langit tuh Pak tinggi tapi kagak ada tiang. Mikir coba itu Bu. Ya. Terus wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bumi bagaimana dihamparkan. Fadzakir, maka berilah peringatan, innama anta mudzakir. Suruh mikir. Kalau guru saya mah ngomong orang Indonesia gampang, tafakur, kagak usah pakai jauh-jauh. Di meja makan bisa. Orang Indonesia Bu apaan aja ada makanan. Pisang aja ada satu buah pisang. Jenisnya ada berapa pisang di Indonesia? 15 ada? Lebih? Apaan aja coba? Main lebih aja itu. Ya, pokoknya banyak itu ya. Bentuknya lain, panjangnya lain, warnanya lain, teksturnya lain, peruntukannya lain. Yang dimakan langsung lain, yang buat kolak lain, yang dibuat digoreng lain. Subhanallah. Indonesia, tongkat kayu ditanam jadi tanaman. Kalau sekarang kagak, jadi kontrakan. Tanah semua udah jadi apa? Udah kontrakan sama ruko dah tuh. Ya Allah. Kontrakan sama ruko dah tuh. Ya Allah. Rumah saya muara udah kayak rumah saya nomor 1. Nyari apa? Rumah sampai saya berapa kali jajan nemenin anak. Orang ada yang dari Pulau Gadung jajannya ke Muara. La Allah. Coba kita cek ya jenis pisang di Indonesia. Iya, kita harus pakai data Pak. Jadi biar ini bagian dari tafakur Pak. Ada berapa tuh? Pisang Raja, Ambon, Kepok, Tandung, Mas, itu yang populer. 33 loh minimal. 33 jenis pisang di Indonesia beserta ciri-cirinya Pak. Nah 33 Pak, baru pisang doang itu. Jeruk belum jeruk. Jeruk Bali, jeruk Pontianak. Jeruk Bali, jeruk Pontianak dari Indonesia. Ya. Apaan aja ada di Indonesia. Bener. Ya. Bensin juga macam-macam bensin. Ada yang murni, ada yang dioplos, ada yang campuran. Aduh, dah itu ya. Jadi tafakur gak jauh-jauh di meja makan orang Indonesia udah bisa tafakur itu. Bagaimana 33 jenis warnanya kuning, secara dasar kuning, tapi kan kuningnya lain-lain Pak. Ya kan? Bentuknya, panjangnya. Subhanallah. Kita kadang-kadang kurang bersyukur sama Allah. Segala macam di Indonesia udah disiapin. Di dunia ini udah disiapin buat siapa? Buat manusia. Kadang manusianya nggak pada apa?
pada tomak semua. Sampai ada prediksi ntar lama-lama besok udara segar dijualin Pak. Dari saking udah nggak ada lagi udara segar, semua dibabat habis ini. Dah, wa qala ta'ala ayat selanjutnya surat 47 surat Muhammad ayat 10. Ya, surat 47 surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 10 ya. Sama disuruh mikir, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Maka apakah mereka tidak melakukan perjalanan di muka bumi sehingga dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Ini dalil kita kalau mau jualan-jalan, healing. Ini dalilnya Pak. Jadi jalan-jalan sama Allah itu disuruh. Tapi jalan-jalannya yang mengandung ibadah. Apa? Mengandung tafakur, ziarah. Itu kan tafakur, mikirin ntar kita mati bakal nyusul dia. Jalan-jalan ke pantai, ngelihat keindahan alam Allah menciptakan, boleh Pak, ini dalilnya. Atau ke tempat-tempat yang dulu mungkin ada sejarah di situ Allah menimpakan azab murka untuk sebagai itu aja ibrah gitu ya. Memang ada larangan dari Nabi untuk masuk ya, setidaknya kayak misalnya di Mesir kan ada Firaun tuh Bapak Ibu ya, Firaun itu jasadnya utuh itu sebagai apa? Pelajaran. Waktu saya di Mesir mahal juga melihat jasad Firaun Pak. 100 juneh Mesir. Mesir itu mata uangnya juneh. Kalau dirupiahin berapa ya? 100 juneh Mesir. 100 juneh Mesir. Berapa rupiah? Jadi juneh. Oh, kalau sekarang namanya pon kalau bahasa ininya. Iya, kalau nama itunya apa namanya? 3 mana sih ini? Junai. Nah ini nih, berapa itu tuh? 34. Kok 34.000 murah amat? Kayaknya seingat saya dulu nggak segini nih. Berarti salah berarti. Pokoknya seingat saya sekitar 150 ribuan kalau dikonversi ke rupiah gitu. Untuk ngelihat apa? Bukan ziarah ya, kalau ke Firaun bukan ziarah nih. Mau doain dia. Bukan Firaun, kita mau ngelihat orang yang melawan Allah gitu. Yang nantangin Allah itu nanti kesudahannya pasti apa? Pasti binasa gitu Pak. Orang lawan Allah pasti akhirnya binasa. Emang Allah yang bikin jasadnya utuh kan Firaun Pak. Sengaja makanya cara matinya diapain? Tenggelamin itu biar semua kadar apa? Kalau laut itu kadar apanya? Garam. Tuh. Allah yang bilang dalam surat Yunus surat 10 ayat 92, "Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah." Pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar kau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tuh. Jasadnya utuh Pak. Menjadi media atau menjadi bahan riset berpuluh-puluh tahun oleh para ilmuwan gitu ya. Dan di sana nggak boleh bawa kamera waktu itu. Nggak tahu kalau sekarang bawa HP apa enggak. Dah, itu ayatnya Pak. Nah, hadisnya cuma satu Pak. Wa minal ahadits al haditsus sabiq. Ya, ada yang sudah lewat kita, al kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang kayyis, orang cerdas itu adalah orang yang bisa menekan hawa nafsu dan beramal untuk hari kemudian gitu. Nah, itu hadisnya itu. Nah, sedikit saya mau nyinggung itu tadi yang saya sebut 5 jenis tafakur ya. Ada 5 jenis tafakur nih Pak. Dalam kitab Nasaihul Ibad. Nih. Apa jenis tafakur yang pertama tadi itu? Fikratun fi ayatillah. Bertafakur, merenungi tanda-tanda kebesaran Allah. Yatawalladu minhat tauhid wal yakin. Dari situ nanti akan melahirkan ketauhidan yang mantap, keyakinan yang dalam.
kepada Allah. Ya nggak usah jauh-jauh, kita aja dah mikirin diri kita. Kan ada beberapa video sekarang tuh edukatif Pak, tentang ini nih, misalnya tentang organ dalam manusia. Kan disuruh kita sama Allah emang Pak. Surat Az-Zariyat surat 51 ayat 21 kalau tidak salah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu Allah yang nyuruh. Dan juga pada dirimu sendiri ngaca. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Itu ngaca nih. Tuh surat Az-Zariyat. Nah, ini ada beberapa video edukasi. Ya, ini beritanya misalnya ini. Kita tuh punya katup otomatis Pak di tenggorokan yang bisa bedain mana yang masuk. Apakah udara, apakah makanan. Katup ini fungsinya untuk membedakan suara. Epiglotis namanya. Ya, epiglotis. Epiglotis. Setelah epiglotis manusia ini adalah pintu otomatis yang akan menutup saluran nafas kita saat kita makan makanan atau minum. Ya, mana sih ini? Teman-teman, ini adalah epiglotis manusia, ini adalah pintu otomatis yang akan menutup saluran nafas kita saat kita makan makanan atau minuman sehingga memastikan tidak masuk ke dalam paru-paru tapi masuknya ke dalam lambung. Tapi jika teman-teman bicara sambil makan atau menelan, Kecil banget Pak, segitu doang. membuka sehingga makanan bisa masuk ke saluran udara sehingga teman-teman keselak punya batuk dan akhirnya nasinya keluar dari situ. Tuh. Makanya kan sering kalau kita keselak bersihin nasi keluar dari hidung kan. Nah itu. Makanya kalau lagi makan jangan ngomong. Napas boleh. Nah, kalau lagi makan kagak boleh napas gimana? Ngomong ya kagak boleh ngomong. Nih. Ini juga nih satu nikmat yang enaknya luar biasa. Teman-teman, ini adalah khusus besar manusia, silang tempat terbesar dan konsumsinya Kentut. besar, makanan yang tidak terserap difermentasi oleh bakteri, menghasilkan gas, karbon dioksida dan metanan dari gas hidrogen, gas pun lalu bergerak menuju rektum. Saat tekanan dalam usus meningkat, otot sphincter anus akan mengendur, memungkinkan gas keluar sebagai kentut. Bau khas kentut berasal dari senyawa seperti hidrogen sulfida dan amonia yang dihasilkan saat bakteri memecah protein. Normalnya seseorang bisa kentut kira-kira 10-20. No, normalnya 10 sampai 20 kali. Hitungin dah ya. Besok kalau kagak segitu berarti kagak normal. Lah bener ini. Kagak sehat berarti ini. Kalau kurang dari 10, kalau lebih dari 20 kebanyakan makan telur. Subhanallah, kentut itu pak, kentut doang gitu loh. Prosesnya panjang, gasnya wah, kita kagak nyandak dah ilmunya. Itu ada dalam tubuh. Nih, otak Pak. Kita kan punya otak kanan, punya otak kiri. Ternyata antara otak kanan dan otak kiri ada jembatannya Pak. Nih. Otak kita itu terbagi dua, otak kanan dan otak kiri. Keduanya punya budaya dan keunikannya masing-masing. Otak kanan kita itu lebih kreatif, imajinatif, dan aktif. Sementara otak kiri lebih logis, lebih analitis, dan penuh perhitungan. Tapi bagaimana cara mereka bisa kerjasama? Corpus callosum namanya. Yang menghubungkan dua otak kita ini, memungkinkan komunikasi yang lancar dan harmonis. Corpus callosum itu kumpulan lebih dari 200 juta serat. Corpus callosum itu yang menjembatani antara otak kanan dan otak kiri untuk mengimbangi pola pikir kita. Antara mana yang kritis, mana yang nanti dominan ini. Itu subhanallah 200 juta serat Pak. Kecil-kecil banget itu serat. Makanya orang kalau operasi kepala itu kan dokter biasanya ngasih surat tanda tangan itu. Karena takutnya nanti kalau ada apa-apa dokter nggak mau dituntut. Lah orang PLN ngurusin kabel yang semrawut aja lamanya bukan main Pak. Betul nggak? Itu kabel kalau udah semrawut tuh bisa harian itu ngurutin atu-atu. Lah ini saraf yang 200 juta seratnya kagak kelihatan, kecil-kecil. Gimana? Coba tuh. Makanya dokter mahal biayanya karena memang luar biasa. Nah ini ada dalam diri kita semua Pak. Cuman kita kagak ngelihat aja.
Jadi kita ngerasanya kayak hal yang biasa. Makanya kalau kata orang, sehat itu luar biasa, bernilai mahal. Nih kalimatnya begini yang benar. Sehat itu murah sebenarnya. Olahraga, jalan gratis, Pak. Jemur matahari gratis. Betul nggak? Minum air putih murah, bukan gratis. Air putih tetap bayar, tapi murah. Betul nggak? Dibanding minuman yang berwarna, maksud saya. Ya berarti sebenarnya mau sehat itu murah. Nah kalau udah sakit mau sehat baru mahal. Zaman saya banyak dokter Ustadz, zaman saya pasien-pasien saya yang udah pada tahap frustasi sampai ngomong, dokter saya pokoknya mau sehat, berapapun saya bayar, apapun bagaimanapun caranya, apapun harganya, seberapapun nilainya saya keluarin. Kita masih Allah kasih sehat Bapak Ibu. Udah kalau udah sakit kagak enak. Biar kata makan daging, makan ayam, makan sop iga, kagak enak kalau sakit. Tapi coba kalau sehat, ya Allah. Nasi anget, telur sama kecap, tambahin mie dah. Itu udah nikmat Bapak Ibu. Jadi banyak-banyakin syukur. Banyak-banyakin syukur. Kita udah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita kadang-kadang itu yang saya bilang Pak, ini kalimat saya nih camkan. Kenapa banyak orang nggak bersyukur? Karena nikmat yang mereka punya saat ini mereka anggap biasa, karena itu masuknya dalam siklus of repetition, siklus pengulangan, tidur harian. Maka dia bisa tidur itu seperti biasa, karena memang kegiatan sehari-hari. Sehat dianggap biasa, karena memang hari-harinya sehat. Jadi nggak nyadar, nggak paham bahwa apa yang sekarang dia sudah punya itu semuanya bernilai mahal, luar biasa. Nah karena kita punya sistem pengulangan itulah kita anggap ini semua hal-hal yang biasa, sehingga kita banyak yang tidak bersyukur. Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia kepada Allahnya sangatlah ingkar. Kanud itu Pak. Udah ya kita syukuri apa yang kita punya. Apalagi kalau sehat, iya, rumah punya, anak-anak sehat, duit banyak, ya kan? Allah, syukurnya harus lebih-lebih. Dengan cara apa? Tingkatin ibadah kita kepada Allah. Baik ibadah hablum minallah atau ibadah hablum. Nih Pak, kalau kita udah bisa bertafakur tentang kelebihan-kelebihan ini semua yang Allah kasih, nanti apa? Yatawalladu minhat tauhid wal yaqin. Akan melahirkan ketauhidan yang mantap dan yang keyakinan yang dalam kepada Allah, sehingga imannya kokoh tak tertandingi. Gitu ya. Imannya kokoh tak tertandingi seperti iman-imannya para wali, bahkan mungkin para sahabat ya. Itu caranya merenung terhadap fikih apa yang Allah selalu ciptakan. 3 jenis tafakur lagi, 4 jenis tafakur lagi insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang, karena sudah mau isya dan penjelasannya cukup panjang. Itu nanti saya akan jabarkan lagi. Jadi pertama jenis tafakur adalah tafakur merenung terhadap ciptaan Allah. Sambil jalan-jalan tadi itu dalam surat Muhammad disuruh sama Allah, afalam yasiru fil ard, kenapa mereka tidak melakukan perjalanan gitu. Ya artinya kita bikin rehlah ilmiah gitu ya. Jalan-jalan tapi sambil ada tujuan. Ya tadabbur ini kan disuruh. Apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah binasakan mereka, dan bagi orang-orang kafir akan menerima nasib yang serupa. Ya, jadi kalau kita melakukan perjalanan, kalau anak-anak study tour itu kan makanya kan ke museum, ke apa, jadi sambil belajar, sambil bertadabbur dan tafakur. Boleh, kita juga sambil jalan-jalan, ya ke laut, ke gunung, sambil berpikir, renung bagaimana Allah menciptakan ini. Itu bagian dari ibadah. Dengan itu mudah-mudahan keyakinan kita, tauhid kita semakin
semakin dalam semakin mantap. Amin ya rabbal. Kalau dari bab 9-nya udah selesai tuh di Riyadhus Shalihin. Ya, nanti kita masuknya ke bab 10. Tapi besok mungkin kita singgung lagi 4 jenis tafakur yang sisanya gitu ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi punya otak dipakai, itu intinya. Punya otak dipakai. Buat apa? Bukan buat ngitung duit doang. Dipakai, yang dipakai cuma buat duit doang. Boleh, nggak apa-apa, nyari duit, ngitung duit gitu ya. Itu udah pasti otomatis. Cuman yang bedain otak kita dengan orang-orang tidak beriman, mereka kan hitungannya cuma duit doang, mikirinnya cuma dunia doang. Kalau kita enggak, kita juga mikirin hidup setelah dunia, yaitu akhirat. Kita memikirkan ini dan itu. Jadi itu yang bedain kita ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin setelah ini akan ada gebrakan. Oh iya, Ustaz, kita udah ngaji tahunan kagak jalan-jalan ini. Barangkali ada kepikiran ke sono, mengamalkan ayat tadi surat Muhammad ayat 10, mengadakan perjalanan. Ngaji masih udah 10 tahun. Kemana sekali udah kagak jalan-jalan. Ya Allah. Iya. Nah, buka salam maghribnya. Kemarin soalnya saya habis jalan-jalan sama ibu-ibu Pondok Kelapa. Tuh ngaji sama dia baru 2 tahun. Berjalan-jalan sama dia. Ya itu cuma ngasih tahu, ngasih informasi. Bukan kode. Ya Allah. Dah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Jaddal Husain. Assalamualaikum ya Jadda Zainab. Assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah. Ya Rasulillah. Assalamualaikum ya Ummal Hasan. Assalamualaikum ya Ummal Husain. Assalamualaikum ya Umma Zainab. Assalamualaikum ya Ummal Mu'minin. Ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid. Assalamualaikum ya Umma Fatimah. Assalamualaikum ya Umma Rasulillah. Ya Sayyidah Aminah binta Wahdin. Assalamualaikum ya Amirul Mu'minin. Ya Ali ibn Abi Thalib. Assalamualaikum ya Abul Hasan. Assalamualaikum ya Abul Husain. Assalamualaikum ya Aba Zainab. Assalamualaikum ya Ummat Muhammad. Fi masyariqil ardi wa magharibiha. Al-ahya'i minkum wal amwat. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahyu 'alaiha namut wa biha nahyu 'alaiha namut wa biha
ونسألك اعتقادا جازما ونسألك علما نافعا ونسألك عملا صالحا متقبلا ونسألك لسانا ذاكرا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك العقل فاكرا ونسألك رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا نسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوب أولادنا وبناتنا على دينك وطاعتك يا محول الحول والأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا رب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.